Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, semoga Anda bahagia pagi ini menikmati hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan untuk kita nikmati. Mengantarkan saudara menikmati hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat. Mari kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 10. Matius pasal 14 ayat 10, demikian dikatakan, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, marah dan tersinggung itu adalah hal yang wajar dalam hidup. Kalau orang tidak pernah lagi marah, tidak pernah lagi tersinggung, maka secara psikologi saudara yang terganggu dalam kehidupannya. Hanya saja saudara, sebagai orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah, kita memiliki kemampuan untuk mengelola kemarahan dan ketersinggungan itu agar tidak jatuh dalam dosa, agar tidak menjadi sebuah dendam. Ini yang perlu kita pergumulkan setiap hari, setiap saat dalam hidup ini. Kemarahan tidak boleh bermuara kepada dendam. Makanya firman Tuhan mengingatkan, janganlah kemarahanmu tidak padam sampai matahari terbenam. Artinya saudara, itu harus kita kelola, harus kita desain dengan baik. Karena memang kemarahan itu hanya akan merusak citra diri kita. Apalagi dia sudah bermuara kepada dendam. Kita juga akan sulit mengambil keputusan-keputusan yang terpenting dalam hidup. Padahal kita tahu saudara, setiap hari-hari yang kita lalui tidak pernah luput dari pengambilan keputusan. Harapan kita, apa yang saudara putuskan hari ini, itu adalah keputusan yang terbaik. Bukan hanya menyangkut hidupmu, bukan hanya menyangkut keluargamu, tetapi juga menyangkut bagi kehidupan semua orang. Saudara, itu pentingnya kita mendengarkan suara hati. Saya harus katakan suara hati ini adalah suara kebenaran. Suara hati ini adalah suara di mana Roh Tuhan akan terus berbicara dan mengajak kita untuk bersikap dan bertindak dalam kebenaran-kebenaran Kristus. Inilah yang tidak dipedulikan oleh seorang Herodes. Dia terpenjara oleh karena dendam dan kebenciannya. Hanya karena dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis untuk sikapnya yang mau memperistri dari istri saudaranya Herodias. Dia marah dan kesal karena apa yang dia inginkan tidak bisa tercapai hanya karena teguran Yohanes Pembaptis. Dia tangkap, penjarakan seorang Yohanes Pembaptis hanya karena sebuah kemarahan. Nah saudara, apa jadinya hidup kita? Kita harus memenjarakan orang. Kita harus memasung orang hanya karena sebuah sakit hati, hanya karena ketersinggungan. Maaf saudara, mungkin secara fisik kita tidak lakukan, tetapi ketika kita mensesat orang hanya dengan kebencian dan kata-kata kita yang didorong oleh ketersinggungan, itu juga sama halnya dengan memenjarakan. Lebih naik saudara, kita lihat Herodes ini, karena dendam yang membara, dia tidak lagi menghiraukan suara hatinya yang berbicara soal kebenaran itu. Ketika dia berjanji kepada halayak ramai, ketika mereka menonton putri Herodias yang cantik itu menari sehingga memikat hatinya, dia sempat berjanji apapun yang diminta oleh putri Herodias itu akan dia berikan. Lalu saudara, lagi-lagi karena kemarahan kebencian seorang Herodias kepada Yohanes Pembaptis, dia membisikkan kepada putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis diberikan kepadanya di sebuah talam. Nah saudara, itu disampaikan oleh putri Herodias, dan seketika itu juga malu melihat orang banyak, malu akan gengsinya, Herodes memutuskan dan menyuruh anak buahnya memenggal kepala Yohanes Pembaptis dan diberikan kepada putri Herodias. Nah saudara, jangan rusak citramu, jangan rusak hidupmu, jangan rusak hari ini hanya karena pengelolaan emosi yang tidak stabil, hanya karena ketidakmampuanmu untuk mengelola dirimu, mengelola ketersinggunganmu. Kita berhubungan secara sosial, artinya kita pasti menghadapi itu. Hiduplah dalam cinta kasih, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, dengarkan Roh Tuhan yang berbicara melalui suara hatimu. Roh Tuhan adalah roh kebenaran
yang tersimpan di dalam suara hati. Selamat menikmati hari ini. Tuhan memberkati hidup. Amin.